Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Abdillah, Sarjana Teknik, Magister Teknik, salah satu dosen tetap Fakultas Teknik, Institut Sains dan Teknologi Nasional, berhome base pada program studi S1 Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Algoritma dan Pemrograman, dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar, memiliki bobot 2 SKS. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, pertama, mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada bidang teknik elektro. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun CPNK sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah secara logis dengan konsep dasar algoritma serta menyajikannya dalam bentuk diagram alir dan notasi pseudocode. Yang kedua, mahasiswa mampu merealisasikan algoritma yang telah dibuat dalam menyelesaikan masalah menggunakan bahasa pemrograman serta menyajikannya dengan mandiri dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep fundamental dalam penyusunan algoritma serta implementasinya, prinsip-prinsip penyusunan algoritma, logika pemrograman, serta dilakukan uji coba pembuatan program menggunakan bahasa Python untuk mengendalikan objek, yang memungkinkan mahasiswa menerapkan konsep pemrograman dalam proyek nyata. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan video pengajaran selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Minggu lalu kita sudah mengalami pertemuan pertama, yang mana kita sudah bahas tentang sejarah algoritma. Ya, ada baiknya sebelum kita mulai sesi ini, pertemuan hari ini, mari kita berdoa. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, guys, pertemuan minggu lalu ada yang masih ingat yang kita bahas apa? Sejarah algoritma. Sejarah algoritma. Siapa penemu algoritma? Al-Khawarizmi. Oke, nice. Oke. Pada pertemuan kali ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini, ya. Minggu lalu capaian pembelajarannya ini. Kalian bisa menjelaskan dasar algoritma pemrograman, ya. Kemarin saya sudah memberikan sebuah apa itu algoritma, sejarahnya, penemunya gimana, terus keseharian kita itu apa sih algoritma itu di kehidupan kita sehari-hari seperti apa gitu ya. Dan itu minggu lalu. Oke. Hari ini, pertemuan kali ini, nah ini capaian pembelajarannya ada 2, ya. Mahasiswa mampu menjelaskan 3 instruksi dasar. Oke, yang pertama itu adalah runtunan atau sekuensial, algoritma sekuensial. Kedua ada pemilihan, ya. Yang ketiga ada pengulangan, ya. Selanjutnya kalian harus bisa membuat algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart, gitu. Mungkin ada yang sudah familiar dengan flowchart, ada juga mungkin yang belum. Di sekolah dulu
belajar nggak flowchart? Sampai sini belum ada pertanyaan dulu kan ya? Oke. Nah, ada instruksi dan aksi ya. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Oke, algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi atau action ya. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang sesuai akan dikerjakan oleh CPU. Maksudnya apa? Diproses. Oke, nah di depan kalian saya bawa sebuah alat peraga ya. Alat peraga ini jadi belajar lah ya. Saya lebih suka kalau kita belajar itu ada bentuk konkretnya nantinya. Jadi kalian nggak ambigu, nggak bingung. Kita belajar algoritma itu buat apaan sih gitu ya. Karena kan nanti kalian targetnya lulus, kerjanya apa yang dipakai dari mata kuliah yang kalian pelajari selama di perkuliahan. Nah, saya bawa karena saya biasa pakai ini namanya robot Lego. Kita akan coba implementasi ke robot ini. Yang mana ujung dari mata kuliah ini kalian akan mempelajari pemrograman yang namanya Python. Nah, nanti robot ini kalian bisa pakai, bisa pergunain. Nanti apa sih maksudnya algoritma itu? Apa hubungannya sama robot ini? Dan gimana nanti prospek kalian kerja tuh kayak apa? Gitu nanti saya akan jelaskan supaya kalian punya bayangan. Walaupun ini belum di kelas praktek ya, nanti praktikum itu akan ada sendiri. Oke? Selanjutnya, nah inilah 3 konstruksi dasar algoritma nih. Jadi ada 3 ya. Pertama itu ada runtunan, ada pemilihan, dan ada pengulangan. Nah, runtunan itu saya kasih panah tuh kayak gitu. Jadi dari proses 1, kedua, ketiga, seterusnya sampai selesai harus urutan. Ya. Nah, kalau yang pemilihan, misal kalian di sebuah robot nih, robot itu lagi detect sesuatu gitu ya, objeknya ke-detect atau enggak? Kalau ke-detect harus ngapain robotnya? Kalau nggak ke-detect ngapain lagi robotnya? Nah, itu kalau yang pemilihan. Nah, kalau pengulangan ya, jadi saya kasih gambaran gini. Ada robot mobil nih, robot mobile. Dia harus bisa bergerak mengikuti sebuah kotak, membuat formasi kotak. Kotak itu punya sisi yang sama panjang. Kotak sama panjang, bener nggak? Kotak sama panjang. Jadi dari kotak sama panjang itu kan berarti ada sisi, misalkan taruhlah kotaknya gini, ya. Coba kotaknya gini. Ini kotak nih. Ini tanda sama sisi, ya. Jadi semua sisinya sama. Oke. Nah ini ada robot nih. Robot ini ada roda sebelah kanan, ini ada roda sebelah kiri. Pada saat startnya di sini, dia belok ke kiri, ya kan? Terus dia maju lagi, dia maju dulu, benar nggak? Ya, benar. Dari maju terus dia kiri lagi dong. Oke. Dari sini terus lagi ya? Ya. Kiri. Nah, coba lihat cuplikan dari sini. Ada nggak pola yang sama? Boleh kamu ambil dari belok kiri lurus atau dari lurus belok kiri. Ya, itu kamu masukin ke dalam sebuah perintah pengulangan gitu. Nah, itulah definisi dari algoritma pengulangan. Seperti itu. Nah, ini lanjut ya. Ini contoh nih konstruksi algoritma sequence runtunan ya. Pertama, tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Oke, ya. 2, tiap instruksi dilaksanakan tepat 1 kali, tidak ada instruksi yang diulang. 3, urutan instruksi yang dilaksanakan ya pemroses compiler atau nanti implementasi ke robot di otak robotnya sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Gitu. Yang keempat, akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritmanya. Nah, kalian pasti saya jamin ngeliat ini masih kebayang kayak gimana gitu, iya yang mana gitu ya.
Tapi nanti kalau kalian udah nyemplung, kita cobain ke robot nih, robot langsung gitu ya. Karena kalau kita di teknik elektro, kita belajar pemrograman, kita harus bisa mengendalikan hardware apapun itu. Jadi mau ngegerakin motor, mau ngegerakin solenoid, apapun itu kita arahnya ke sana. Beda kalau di teknologi informasi atau di sistem informasi, mereka mainnya ke data, malah data. Tapi kalau kita di elektro, kita harus bisa menggerakkan hardware gitu, remote atau segala macam ada di situ. Nah, ini contohnya nih, sequence. Menghitung luas persegi panjang. Ya. Ini yang tadi saya bilang, ada notasi gambar-gambar kayak ini, kita sebut sebagai notasi. Ada bentuknya nih, pertama apa nih? Kayak oval ya. Ya, oval. Ini ada persegi panjang, jajar-genjang ya. Nah, ini ada di Word. Mungkin kalian ada yang pernah pakai atau belum gitu ya. Nah, ini urutan nih. Ya, urutan mulai dulu, terus masukin nilai P-nya. Karena kalau persegi panjang rumusnya apa? P kali L. Masukin nilai P-nya, masukin nilai L-nya, terus ketemu luasnya. P kali L, terus tulis hasil dari si L luasnya. Begitu. Itu adalah contoh dari algoritma sekuensial. Ada pertanyaan ini? Atau supaya lebih jelas, saya mau kasih pertanyaan. Buat memvalidasi kalian paham apa enggak nih algoritma itu? Oke, ada nanya? Atau saya nanya nih? Apa yang nanya boleh? Oke, sip. Kalau gitu, kalian kan dari SMK nih, ya kan? Nah, SMK elektronika nih ya. Nah, coba kalau saya tanya, gimana caranya atau algoritmanya, ya? Kalau pasti kan kalian bikin di SMK elektronika bikin alat tuh. Power supply tahu? Oke, nah coba bikin algoritma pembuatan power supply. Gimana coba? Dari mulai kalian tuh ngapain dulu prosesnya, paling pertama prosesnya apa sampai nanti paling terakhir terus selesai itu prosesnya apa? Coba kalian bisa discuss sekarang, kita diskusi dulu di contoh algoritma yang sekuensial nih. Ayo, pertama ngapain dulu nih? Membuat layout atau mendesain layout? Mendesain layout. Ada di mana mendesain layout? Di komputer. Di komputer. Oke, terus dari situ Lalu dicetak ke papan. ke papan PCB. Oke, terus Harus dicetak itu di board nah board untuk masukin komponen. itu nggak di ini dulu jalurnya. Di etching. Nah, di etching supaya jalurnya muncul kan. Yang nggak pakai jalurnya hilang. Ya, Setelah itu di board. buat apa fungsinya di board? Masukin komponen. Untuk masuk kaki komponen. Terus Habis itu di solder. pasang komponen dulu nggak? Ya, Pasang masukin komponen. pasang komponen. Terus Solder. soldering. Oke, dari soldering ya selesai gitu kan. Atau kalau mau dicoba ya dicoba gitu ya. Nah, yang tadi kalian jelasin itu adalah algoritma proses kalian membuat sesuatu hal. Nah, pentingnya kita belajar ini salah satunya juga adalah ketika kalian nanti tugas akhir skripsi ya. Misalkan kalian membuat sebuah planning atau sebuah rencana, atau kalian membuat sebuah rancang bangun alat gitu ya. Nah, dosen atau kami bisa melihat ini benar atau enggak. Salah satunya dari flowchart yang kalian buat, prosesnya benar atau enggak nih gitu. Jadi dosen pembimbing atau dosen penguji bisa ngeliat, wah flowchart kamu benar nih, mungkin berarti cara kerja robotnya benar. Nah, kira-kira sesuai nggak nih robotnya, real robotnya sama rancangan yang kamu bikin, desainnya, algoritmanya kayak gimana, benar atau enggak gitu. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, ini adalah algoritma pemilihan atau selection. Nah, memungkinkan suatu aksi dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Yang tadi saya bilang, kalau robotnya itu detect suatu hal, objek, dia pilih. Kebayang atau enggak? Nah, ini saya kasih contoh nih. Ini tahu yang namanya line follower? Robot line follower yang bisa ngikutin garis. Tahu ya. Ini seolah-olah garis berwarna hitam. Oke.
Ini ada robotnya. Di depan ada sensor. Ya. Sensornya itu mendetek media terang dan media gelap supaya dia bisa terus mengikuti si garis. Ya. Jadi dari sini, misalkan ini robotnya ada sensornya ada di sebelah kanan garis ya. Jadi kalau sensor yang melihat bidang putih, dia harus bisa mencari bidang berwarna hitam. Oke, kalau robotnya saya taruh di sini, nih, asumsi pertama robot di sini. Kira-kira buat dia dapat warna hitam dia harus belok kemana? Jadi belok ke kiri, benar. Jadi pada saat dia dapat warna hitam, putih dong harusnya ya. Putih, hitam. Oke. Jadi pada saat dia dapat warna putih, dia robot harus belok ke kiri. Benar. Pada saat dia dapat warna hitam, dia bisa belok ke untuk kembali ke posisi putihnya. Jadi robot itu nanti akan geraknya, robot sederhana ini geraknya gini, zigzag. Jadi pada saat dia hitam dia harus cari putih, pada saat dia putih dia harus cari hitam, pada saat hitam dia harus cari putih. Nah pada saat dia detek warna hitam, dia harus belok ke kanan. Ini algoritma pemilihan, ya. Nah, jadi struktur pemilihan mampu memungkinkan pemroses mengikuti jalur aksi yang berbeda berdasarkan kondisi yang ada, ya. Tidak setiap baris program akan dikerjakan, karena nanti dia akan memilih yang mana yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada, gitu ya. Baris program akan dikerjakan jika memenuhi syarat yang tadi. Kalau dia dapat hitam, dia ngapain? Prosesnya apa? Kalau dia dapat warna putih, dia ngapain? Jadi pada saat robot itu definitif melihat warna hitam, dia harus ngapain? Dan action di putih itu nggak bakal dikerjain, gitu ya. Jadi struktur pemilihan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris program atau blok instruksi akan diproses atau enggak, ya. Nah, pengambilan keputusan menggunakan pernyataan Boolean true or false dengan menggunakan operator pembanding. Oke, nanti ini kita belajar lebih lanjut. Nah, ini contohnya. Ini pemilihan. Itu flowchartnya. Pertama dari start, terus input pertama tuh masukkan nilai saya ganti dengan koefisien n gitu ya. Apakah n lebih besar sama dengan 60? Ya. Benar nggak nilainya sama dengan lebih dari 60 gitu ya? Kalau benar, kalau punya nilai benar, ya kalau saya masukin 61 nilainya benar atau salah? Benar dong. Di atas 60. Di atas 60. Ya kan? Di atas 60, di atas atau sama dengan 60 hasilnya lulus. Kalau selain daripada itu tidak lulus. Nah, ini tadi di awal saya jelasin kita bakal belajar yang namanya flowchart dan pseudocode. Nah, ini pseudocode contohnya. Tapi nanti kita kupas lebih lanjut. Oke? Ini ada judul programnya, ada deklarasi variabel-variabel gitu. Oke? Itu masukin nilai pasti angka dong yang dimasukin. Terus ini penjelasannya biar kalian lebih jelas. Oke. Tidak semua baris program akan diproses karena ini pemilihan, ya. Baris nomor 8 akan diproses jika kondisi nilai siswa lebih besar daripada 60. Bernilai benar. Ya. Nomor 8 diproses kalau nilainya benar. Kalau nilainya salah, dia nggak diproses. Yang diproses adalah nomor 10. Saya balik itu. Ya, jadi nomor 8 ini right ini maksudnya menampilkan. Nanti di program nampilin benar atau salah gitu ya. Ini kalau dia nilainya benar, ya ambilin itu. Tapi kalau false, ya tulisnya yang nomor 10. Gitu. Paham dong nih ya? Kalau paham, saya makin semangat soalnya. Oke. Nah, ini pengulangan nih. Salah satu kelebihan komputer adalah mampu mengerjakan pekerjaan yang sama berulang-ulang tanpa kenal lelah. Yang bikin lelah, powernya habis. Benar nggak? Mau di PC kek, mau di robot kayak gini kek, ini bisa aja berjalan terus menerus.
tanpa ya pokoknya nggak ada jeda lah. Nah, terus menerus yang bikin putus powernya habis, yang bikin selesai powernya habis. Oke? Struktur pengulangan memungkinkan kita untuk membuat suatu algoritma dari instruksi yang berulang-ulang. Contohnya kayak tadi tuh, pengulangan. Robot harus bisa bikin formasi kotak. Nah, karena ada skema pergerakan yang sama, kita masukin ke dalam sebuah. Kalau instruksi di pemrograman namanya looping, kita masukin ke dalam loop. Oke. Nah, pengulangan ada instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Ya. Nah, struktur instruksi perulangan atau pengulangan pada dasarnya terdiri atas pertama kondisi perulangan, suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Oke. Kedua, badan atau bodi perulangannya, deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya kayak tadi nih, misalkan prosesnya start, terus robotnya maju belok kiri gitu ya. Kalau maju belok nggak jelas ya kan, maju belok kiri. Nah, dari maju belok kirinya itu kita jadi satu masuk dalam sebuah loop. Nah, itulah pengulangan. Mencacah counter perulangan suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Nah, kalau kita ini sebenarnya kalian bakal kebayang atau kegambar kalau udah coding di program gitu ya. Loop itu bisa selesai kalau memang loopnya udah kita batasi. Bisa kita batasi, bisa terus-terusan sampai powernya habis. Kita batasin pakai hitungan, pakai logic, terus kita bisa batasin pakai sensor juga. Nanti kalian cobain itu. Sampai sini ada yang mau nanya? Tidak ada Pak. Clear ya? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini pengulangan yang namanya for next nih. Contoh nih ya, untuk umum ya variabel awal atau akhir ya, instruksi terus next gitu. Nah, ini ulang nih. Balik sini set ulang. Gitu. Ya, makna dari bentuk perulangan di atas atau di slide sebelumnya adalah mengulangi instruksi tersebut berdasarkan variabel perulangan. Ya, mulai dari nilai awal hingga nilai akhir. Oke, ini yang ini nih. Tuh, di jalan set, gitu ya. Terus dari gambar di atas instruksi akan dikerjakan sebanyak 4 kali karena perulangan dimulai dari 1 sampai 4. Nah, ini while do. Nah, ini nih yang tadi contohnya nilainya benar 60 atau enggak gitu ya. Jadi kalau kondisinya benar, ya dia bakal melanjut sesuai dengan kondisi benernya. Tapi pada saat dia salah, ya udah dia kondisi salahnya harus ngapain gitu. Kalau tadi kan contoh sebelumnya, kalau benar bernilai benar tulis lulus, kalau nggak benar nggak lulus. Dari bentuk pengulangan di atas, instruksi akan dilakukan berulang kali selama kondisi bernilai true. Jika false, maka badan pengulangan tidak akan dilaksanakan, yang berarti pengulangan selesai. Oke, ini mirip kayak tadi, ya. Jadi ada algoritma cetak angka, mencetak angka 1 sampai 8 gitu ya, nanti keluaran. Terus ada integer jenis data nanti kita bahas di next pertemuan. Terus deskripsinya seperti ini. Ini pseudocode, ini kita juga nanti akan kita ulas lagi contohnya. Nah, ini juga repeat until. Kalian bisa dilihat penjelasan seperti apa. Instruksi atau runtunan instruksi akan dilaksanakan berulang kali sampai kondisi bernilai true. Jika kondisi bernilai false, maka pengulangan masih terus dilakukan. Jadi misalkan ada robot ya, atau ada konveyor nih. Konveyor, dia harus bisa mendetek benda berwarna merah, objek dus gitu ya berwarna merah. Kalau belum dapat warna merah, dia akan terus cari, dia akan terus berjalan sampai punya produksi yang berwarna merah. Pada saat ban produksi itu atau konveyornya itu nemu warna merah, konveyornya berhenti.
yang merah itu mungkin nggak sesuai dengan produksi yang diinginkan, jadi dia harus disingkirkan atau gimana gitu ya. Jadi contoh repeat until itu kayak tadi ada batasannya. Dia jalan terus, prosesnya loopnya ngelup gerakin si motor konveyor nih terus-terusan sampai ketemu sensornya ketemu warna merah, jebret. Sensor belum ketemu warna merah ya dia muter terus, ketemu warna merah set baru berhenti. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya notasi pseudocode. Oke. Pseudocode atau tanda yang menyerupai pseudo merupakan program atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan problem masalah. Ya. Pseudocode sering digunakan oleh manusia, dalam hal ini programmer, untuk menuliskan algoritma. Kenapa? Karena kalau pakai pseudocode itu mirip kayak skrip pemrograman. Ya. Mungkin untuk pseudocode lebih lengkapnya akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Plus, ada plusnya nih. Ada tugas buat kalian. Oke. Cuma 3 tugas. Pertama, buatlah algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Ya. Yang kedua, buatlah flowchart untuk aturan menonton sebuah film tertentu sebagai berikut. Jika usia penonton lebih dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan, dan apabila kurang dari 17 tahun, penonton tidak dibolehkan nonton. Sama kan tadi contoh yang lulus sama nggak lulus. Oke. Terus buatlah algoritma menampilkan deret ya 1, 3, 5 sampai ke n. N itu masukan berupa bilangan ganjil. Nah, tugas ini tolong dikerjakan di rumah ya. Kalau bisa sendiri-sendiri. Saya nggak mau kasih tugas di kelompok dulu, sendiri dulu. Kita bahas minggu depan satu persatu, kita review. Oke? Ada pertanyaan di pertemuan kali ini? Sepertinya tidak ada. Aman? Aman. Ngerti? Alhamdulillah. Mari kita tutup kuliah kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan sampai ketemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama ya. Insya Allah kita kuliah juga di lab lagi ya. Oke, kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.